punya vertikal. Iya, iya. Oke, saya mau ke mahasiswa dulu, satu orang. Siapa yang mau saya kasih soal UTS? Yuk, siapa? Boleh ya? Nah, ya. Iya. Tenang, tenang, bukan ujian. Ya, ya. Coba perkenalkan diri dulu. Boleh, salah satu boleh. Ya, udah kamu aja kamu. Iya, Mbak. Udah. Siapa tahu nanti dari sini dapat jodoh loh. Ya. Iya, iya. Iya, kenalan, kenalan. Iya. Kenalan, namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Nafira Sharon Ashifa dari Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Panggilannya? Nafira. Nafira. Iya. Nafira, katanya anak-anak generasi Z, Gen Z itu nggak pengen ambil rumah, kredit rumah, lebih memilih mungkin jalan-jalan atau membeli gadget gitu. Pendapat kamu gimana? Kalau pendapat saya pribadi ya Pak, memang benar beberapa yang saya dengar dan mungkin teman-teman juga merasakan kalau ukuran kami sekarang untuk membeli rumah kayaknya masih terlalu jauh dan juga melihat dari harganya rumah-rumah yang sekarang, apalagi di kota Jakarta ya Pak, itu tergolong sangat tinggi dan sangat mahal gitu. Jadi dari generasi Z sendiri ini mungkin lebih memilih jalan-jalan daripada mempunyai rumah gitu. Oke. Mungkin karena salah satunya itu dari harga yang relatif mahal. Seperti Oke, itu. nanti aja rumahnya di Pondok Mertua Indah ya. Tapi kalau misalnya ada fasilitas perumahan yang terjangkau, tadi kan Mas Wahyudin juga cerita pengajuan KPR-nya gampang ya kan, kira-kira mau nggak? Untuk kedepannya pasti mau sih Pak, kan selagi ada KPR ya, KPR yang jatuhnya murah, kenapa enggak gitu. Oke, sekarang saya balik pertanyaannya. Kalau Nafira pengen ambil kredit rumah, kira-kira syaratnya yang seperti apa yang diinginkan? Yang pasti dari fasilitas ya Pak, dari bagian-bagian rumahnya ya jangan apa sih, jangan bocor rumahnya, terus juga dekat sih Pak dari Tenang aja, fasilitas. rumah nggak bocor, yang bocor itu anggaran. Terus apa lagi? Iya, dekat dari fasilitas perkotaan untuk Oke. transportasi umumnya juga pengennya dekat karena kan dari kami sendiri apalagi saya penyuka atau pecinta transportasi umum busway kan, Transjakarta. Nah, pengennya sih deket gitu posisi rumah dengan transportasi umum. Oke, seperti ya itu. menarik ya, tepuk tangan. Pak Jatmiko mendengarkan suara rakyat, suara mahasiswa, sekaligus harapan-harapan masyarakat yang banyak. Tentu Anda harus mengawal biar pemerintah bukan sekedar angka 3 juta tadi, tapi memberikan kemudahan juga bagi, khususnya kalau misalnya kalau sudah ke bank ternyata nggak bankable gitu kan, waduh kasihan nih, mundur lagi nih. Apa yang bisa Anda sampaikan? Sekaligus closing statement Pak. Ya, jadi tadi kami menerima asosiasi supir kendaraan logistik. Jadi kami bantu berjanji. Jadi mereka itu juga tidak punya slip gaji tetap. Betul. Tapi pemerintah tadi berkomitmen. Jadi untuk seluruh supir angkutan logistik ya kan tadi bisa memperoleh program rumah murah itu. Bisa ya, Jadi bisa lewat Bank Himbara. ya, jadi bisa Bank Himbara dan yang lain yang bekerja sama dengan LVPP ini seperti itu. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi Termasuk profesi-profesi lain kan, profesi yang tidak lain. punya slip gaji bisa. Bisa nanti. Oke. Jadi nanti dilihat dari rekeningnya, warga rekeningnya seperti itu nanti berapa penghasilannya. Kalau ada rekening, kalau tidak ada dari penghasilannya seperti itu. Jadi ini salah satunya keseriusan pemerintah. Jadi kan hadir ya kan kepada masyarakat seperti itu. Jadi kami juga sebagai mewakili pemerintah juga ya. Jadi harus memperhatikan bahwa rumah-rumah yang dibangun tadi itu harus terkoneksi dengan angkutan publik, ya kan. Memang kita tahu ya zaman sekarang ini angkutan publik ya, terutama sangat turun peminatnya. Tapi yang kecil ya dari istilahnya angkot ya,
Jadi karena orang berpindah ini sekarang dari angkutan online seperti itu ya, dari angkutan online. Nah, ini juga ini. Dan kemudahan pemilikan transportasi pribadi kan? Ya betul itu. Pemilikan kendaraan pribadi juga. Nah itu yang harus kita dorong. Jadi ada akses kemudahan ya kan ya, dan juga feeder-feeder. Jadi supaya masyarakat ini mau menggunakan angkutan. Jadi supaya tadi penunjukan ke perumahannya itu bisa dekat. Jadi akhirnya ya kan, rumah-rumah yang dibangun atau tadi mau vertikal atau landed itu bisa diminati dan ditempati dan tepat sasaran. Jadi jangan sampai kita nih pemerintah sudah mengeluarkan ya dana ya untuk rakyat dan kita pun harapannya tepat sasaran. Jadi emang benar-benar harus tadi kayak seperti Pak Wahyudin ini salah satu contohnya seperti itu, jangan untuk yang lain seperti itu yang tidak tepat sasaran. Kita titiplah Bapak tolong diawasin. Ya baik kita awasin. Gitu. Pak Anton singkat saja apa yang bisa disampaikan ke pemerintah biar bukan hanya soal target pencapaian angka dan statistik tapi juga menjadi solusi bagi masyarakat. Ya, saya pikir kita mesti apresiasi pemerintah ya, karena kita ngelihat makin belakangan makin kesini makin realistis lah ya, dan supportnya kepada sektor perumahan maupun properti in general tuh makin bagus. Kita tahu sekarang PPNDTP langsung dikasih sampai akhir tahun 2026. Sebelum-sebelumnya kan cuma 6 bulan itu bagus. Lalu subsidi seperti ini, insentif tadi suku bunga dan sebagainya itu jadi perhatian gitu ya. KUR kemarin juga dikasih lumayan besar untuk membantu dari supply side-nya, jadi pengembang-pengembang yang kecil gitu ya, yang membangun rumah-rumah sederhana. Nah tapi saya pengen highlight satu hal Mas, rumah subsidi itu adalah untuk rumah yang nggak mampu seperti tadi Pak Jatmiko bilang, bahwa kalau nanti nggak tepat sasaran, justru dibeli orang yang nggak mampu, yang mampu hanya untuk investasi, nanti rumahnya nggak ditempatin. Betul. Jadi berpotensi jadi kayak waktu dulu itu rumahnya mangkrak. Jadi saya pikir langkah yang sudah dilakukan pemerintah belakangan ini yang cukup mendukung, saya pikir perlu diapresiasi dan perlu dikawal juga Mas, dimonitor bagaimana implementasi di lapangan supaya kita ya bisa sama-sama lah merasakan bahwa program ini memang sangat bermanfaat buat masyarakat. Iya, makanya PR-nya banyak beliau nih. Mas Wahyudin, apa yang mau disampaikan kepada pemerintah sama mungkin rencana-rencana harapan Anda untuk pengembangan kompleks tempat tinggalnya Mas Wahyudin sekarang ini mau seperti apa? Ya harapan dari saya sih seperti untuk kereta ya. Oke. Sekarang kan belum ada ya? Belum ada. Segera dibangun aja Pak. Itu aja sih. Kereta. Kalau fasilitas pasar atau sekolah misalnya? Sudah ada. Kalau untuk transportasi publik ada nggak yang ke kawasan perumahan? Angkot atau bus? Atau... Ada. Itu sampai dekat jam banget. Berapa? Sampai jam berapa kalau kendaraan umum? Kalau kendaraan umum sekitar ya kalau mau jalan ke depan tinggal 10 menit doang Pak. 10 menit. Dia sampai malam nggak itu angkotnya? Iya. Ada ya? Oh oke. Berarti sebenarnya tinggal transportasi kereta ya? Kalau keretanya ada, motornya ditaruh? Iya benar. Mending naik kereta ya? Iya. Oke. Apa yang disampaikan kepada istri tercinta dengan rumahnya yang impian ini? Coba lihat istrinya dong. Panggilnya apa sih? Ayang, Beb, Ma atau Apa ya? pengennya rumahnya mau diapain? Pengennya rumahnya nanti mau diapain? Pengennya rumahnya pengen diapain? Mau direnovasi atau apa? Ya dari Mas Wahyudin kasih tahu ke Nyonya atau tolong dirawat rumahnya, rumah kita sayang gitu dong. Masa sayang-sayangan harus saya ajarin? Ayo Mas. Ya untuk istri rumah tuh ibadah. Tolong dirawat. Itu aja. Iya, sebagaimana merawat suamimu. Terima kasih. Pak Jatmiko, terima kasih. Pak Anton, terima kasih. Mas Wahyudin, terima kasih. Buat Nyonya Wahyudin juga terima kasih. Tuh sampai berkaca-kaca. Dan juga terima kasih buat teman-teman saya dari Universitas Negeri Jakarta. Tepuk tangan buat Anda semua. Sukses nanti kalau mau mengajukan KPR ya. Oke, semangat. Dan pemirsa, kami akhiri sampai di sini program Merah Putih. Saya Doni Keser, sampai jumpa. Salam Nusantara, merdeka!